Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi nilai mutlak yang pertemuan keempat, di mana pada materi kali ini kita hanya akan membahas latihan soal aja dan juga ringkasan materinya, karena minggu depan kalian ujian. Nah, untuk yang pertama, kita ringkas dari semua materi itu pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, jika diberikan X merupakan bilangan real, maka nilai mutlak X dinotasikan dengan ada garis tegak X, garis tegak lagi, di mana ini adalah definisi nilai mutlak X itu X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Berikut ini adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan nilai mutlak untuk semua bilangan real X, Y, dan Z. Jadi yang pertama, sifat yang pertama itu nilai mutlak X lebih dari sama dengan 0 dan sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan 0. Nah, terus yang kedua, nilai mutlak X itu bernilai sama dengan nilai mutlak negatif X. Yang ketiga, nilai mutlak X kuadrat ini akan bernilai sama dengan X dikuadratkan. Yang keempat, nilai mutlak YZ ini akan bernilai sama dengan nilai mutlak Y dikalikan nilai mutlak Z. Jadi saat kedua nilai mutlak ini meskipun terpisah tapi memiliki tanda nilai mutlak, kalian dapat persatukan selama prosesnya perkalian. Terus yang kelima, nilai mutlak Y per Z itu akan bernilai sama dengan nilai mutlak Y dibagi nilai mutlak Z. Catatannya Z-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Jika bentuk pertidaksamaan nilai mutlak adalah nilai mutlak fx kurang dari A dan A-nya itu lebih dari 0, maka kalian dapat mengubah ke bentuk fx kurang dari A, kurang dari negatif A, fx lebih dari negatif A dan fx kurang dari A. Terus yang kedua, jika bentuk pertidaksamaan nilai mutlak fx lebih dari A dan A lebih dari 0, maka kalian dapat mengubah fx-nya itu lebih kecil daripada negatif A atau fx-nya itu lebih besar daripada A. Jika bentuk pertidaksamaan nilai mutlak itu nilai mutlak fx lebih besar dari A dan nilai mutlak fx itu lebih kecil dari B dengan A dan B bilangan bulat positif, maka kalian dapat mengubahnya ke dalam bentuk nilai mutlak fx kurang dari A, nilai fx itu lebih besar dari A dan nilai mutlak fx itu lebih dari kurang dari B, atau nilai mutlak fx itu lebih besar daripada negatif A dan nilai mutlak fx itu lebih kecil daripada negatif A. Jika bentuk pertidaksamaan nilai mutlaknya itu fx kurang dari gx, maka kalian dapat mengubahnya ke dalam bentuk fx ditambah gx dikalikan dengan fx min gx lebih dari 0. Dan jika bentuk pertidaksamaan nilai mutlaknya itu fx per gx kurang dari A dan A-nya itu lebih dari 0, maka kalian dapat mengubahnya ke dalam bentuk berikut. Fx ditambah A dikali gx kurung tutup dikalikan dengan kurung buka fx min A gx kurung tutup kurang dari 0. Ini ada beberapa contoh soal. Ada 3. Pertidaksamaan dari nilai mutlak x plus 3 per x min 1 kurang dari 1 dipenuhi oleh. Nah, ini adalah langkah penyelesaiannya. Nilai mutlak dari x ditambah 3 per x dikurangi 1 kurang dari 1, kita dapat mengubahnya tadi sesuai dengan sifat yang tadi, nilai mutlak x plus 3 dibagi nilai mutlak x min 1
kurang dari 1. Kedua ruas kita kalikan dengan nilai mutlak X min 1. Jadinya nilai mutlak X plus 3 per nilai mutlak X min 1 dikalikan nilai mutlak X min 1 kurang dari 1 kalikan nilai mutlak X min 1. Nilai mutlak X min 1 ini bisa kita coret karena bernilai sama. Jadinya nilai mutlak X plus 3 kurang dari nilai mutlak X min 1. Selanjutnya, karena sudah bentuknya sederhana, jadi kita tulis lagi nilai mutlak X plus 3 kurang dari nilai mutlak X min 1. Nah, ini langkah selanjutnya. Kalian sudah tuliskan, karena keduanya itu memiliki nilai mutlak, jadi sama-sama kita kuadratkan. Nilai mutlak X plus 3 kita kuadratkan, jadinya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Untuk nilai mutlak X min 1 kita kuadratkan jadi X kuadrat min 2X plus 1. Semua yang memiliki variabel X kuadrat kita kelompokkan. Semua yang memiliki variabel X-nya kita kelompokkan. Yang tidak memiliki variabel X-nya kita kelompokkan juga. Yang memiliki variabel X kuadrat ini karena X kuadrat dikurangi X kuadrat jadi habis 0. Tidak perlu kita tuliskan. 6X ditambah 2X jadinya 8X. 9 min 1 jadinya 8 kurang dari 0. 8X kurang dari positif 8 pindah ruas ke kanan jadinya negatif. X kurang dari min 8 per 8 di mana X-nya kurang dari min 1. Nah, ini terus selanjutnya soal nomor 46. Itu tentang bentuk dari nilai mutlak 5 min 5X kurang dari 5 itu setara atau ekuivalen dengan Nah, ini untuk soal yang ini prosesnya sama karena ada tandanya kurang dari 5, kita tulis lagi nilai mutlak 5x min nilai mutlak 5 min 5x kurang dari 5. Nilai mutlaknya kita hilangkan. Jadi 5 min 5x lebih dari min 5. 5 min 5x kurang dari 5. Karena di sini ada tanda 5, kedua ruas sama-sama dikurangi 5. Atau 5 yang di sini pindah ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Jadi min 5 dikurangi 5 kurang dari min 5x kurang dari 5 min 5. Operasi biasa penjumlahan dan pengurangan. Min 5 dikurangi 5 itu jadinya min 10. Min 5x nya tetap, 5 dikurangi 5 jadinya 0. Karena di sininya ada min 5x, maka semuanya dibagi 5. Min 10 dibagi 5 kurang dari min x kurang dari 0 dibagi 5. Min 10 dibagi 5 itu jadinya min 2. 0 dibagi 5 itu tetap 0. Karena di sininya ada tanda negatif, kedua ruas kita negatifkan. Jadi min 2 itu jadi positif 2. Tandanya juga pindah jadinya lebih dari X. Lebih dari 0. 0 dinegatifin tetap juga 0. Maka diperoleh, ini sama aja penulisannya. Cara bacanya juga sama, di mana X kurang dari 2 dan X lebih dari 0. Untuk menentukan setara dengan yang mana, mau tidak mau kita harus buktikan satu persatu. Nah, saya menebak untuk X kurang dari 0 dan X lebih dari 0 dan X kurang dari 2 itu setara dengan nilai mutlak X min 1 kurang dari 1. Kita buktikan. Karena pembuktian awalnya itu X lebih besar daripada 0 dan X-nya kurang dari 2, itu setara dengan nilai mutlak X min 1 kurang dari 1, akan kita buktikan.
Karena nilai mutlak X min 1 kurang dari 1, maka satunya pindah ruas ke kiri dan ke kanan jadi positif. Min 1 ditambah 1 kurang dari X kurang dari 1 ditambah 1. Min 1 ditambah 1 jadi 0, 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi X-nya itu lebih besar daripada 0 dan X-nya itu kurang dari 0. Terbukti jika X-nya itu lebih besar daripada 0 dan X-nya itu kurang dari 2, setara dengan nilai mutlak X min 1 kurang dari 1, maka X min 1 kurang dari 1 itu setara dengan nilai mutlak 5 min 5X kurang dari 5. Jadi kesimpulannya, nilai mutlak 5 min 5X kurang dari 5 itu setara dengan nilai mutlak X min 1 kurang dari 1. Terus untuk soal berikutnya itu soal nomor 46. Kita kembali lagi ke soalnya. Soal 46 itu pernyataan yang benar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak X min 4 ditambah nilai mutlak X min 5 lebih dari 8 adalah, karena di sini ada 4 poin, kita coba langsung selesaikan saja dengan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini soal selanjutnya. Yang tadi nilai mutlak X min 4 ditambah sifat yang pertama atau syarat yang pertama itu kedua nilai mutlak ini bernilai positif. Jadi X min 4 ditambah X min 5 lebih dari 8. Terus X min 4 ditambah X min 5 lebih dari 8. Kita kelompokkan yang ada variabel X dan yang tidak ada variabel X-nya. Jadi X ditambah X itu 2X, min 4 dikurangi 5 itu min 9, lebih dari 8, 8-nya dibiarin aja. Terus yang tidak ada variabel X-nya kita pindah ruas ke kanan biar bersatu dengan kelompoknya. Jadi 2X lebih dari 8 ditambah 9. 2X lebih dari 17. X lebih dari 17 per 2. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu X min 4 nya harus bernilai negatif. Jadi dikasih tanda negatifnya. Negatif kurung buka X min 4 kurung tutup ditambah X min 5 lebih dari 8. Negatif dikalikan 4 jadi negatif 4. Negatif dikalikan negatif 4. Negatif dikalikan dengan X jadinya negatif X. Negatif dikalikan dengan negatif 4 jadinya positif 4. Untuk X min 5 nya masih tetap sama. Dan lebih dari 8 ini masih tetap sama. Sekarang kita kelompokkan lagi yang tidak memiliki variabel X dan yang memiliki variabel X. Min X dikelompokkan dengan X jadinya 0, tidak perlu kita tulis. 4 min 5 jadinya min 1 lebih dari 8. Kenapa salah? Karena pada kenyataannya min 1 itu harusnya lebih kecil daripada 8. Bukan min 1 itu lebih dari 8. Ini syarat yang kedua tidak terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga, nilai X min 5 nya harus bernilai negatif. Jadi X min 4 kurang dari kurung buka X min 5 lebih dari 8. Dimana X min 4 karena ini negatif dikalikan X jadi negatif X, negatif dikalikan negatif 5 jadinya positif 5 lebih dari 8. Kita kelompokkan yang memiliki variabel X-nya X min X, yang tidak memiliki variabel X-nya min 4 ditambah 5 lebih dari 8. Dimana pada kenyataannya 1 itu tidak lebih besar daripada 8. Maka syarat yang kedua ini salah atau tidak terpenuhi. Untuk syarat yang terakhir, itu kedua persamaan nilai mutlaknya kita kalikan dengan negatif semua. Jadi min kurung buka X min 4 dan min kurung buka X min 5 lebih dari 8.
negatif kali X jadi min X, negatif kali negatif 4 jadi positif 4, negatif kali X jadi negatif X, negatif kali negatif 5 jadi positif 5, lebih dari 8. Kita kelompokkan aja langsung yang memiliki variabel X dengan variabel X, yang tidak memiliki variabel X dengan yang tidak memiliki variabel X. Jadinya min 2X ditambah 9 lebih dari 8. Min 2X lebih dari 8. Karena ini positif 9, pindah ruas ke kanan jadi negatif 9. Min 2X lebih dari min 1, min X lebih dari min 1 per 2. Di mana X-nya itu karena ini ada tanda negatif yang tadinya lebih dari, sekarang kurang dari. X kurang dari setengah. Nah, setengahnya tadinya negatif, karena udah dikalikan dengan negatif jadinya positif. Berdasarkan 1, 2, 3, dan 4 yang tadi sudah kita hitung, maka diperolehlah persamaannya atau penyelesaiannya X elemen bilangan real, di mana X kurang dari setengah atau X lebih dari 17 per 2. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Kita cek pernyataan 1 dan 3. Nah, pernyataan 1 dan 3 adalah banyaknya bilangan bulat yang tidak memenuhi pertidaksamaan. Ya, tadi tidak memenuhi pertidaksamaan ada 2. Terus yang ketiga, himpunan penyelesaiannya adalah X elemen dari bilangan real, di mana X lebih dari 17 per 2 adalah himpunan bagian dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1 dan 3. Nah, di sini banyak tuh yang tidak memenuhi, ada 2. Dari 4 syarat, yang tidak memenuhi itu syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Maka bisa dikatakan ada banyak yang tidak memenuhi syarat. Dan untuk 17 per 2 atau X lebih dari 17 per 2 itu adalah syarat yang pertama dan itu terpenuhi. Oke, selanjutnya sudah, mungkin itu saja pembahasannya untuk nilai mutlak di pertemuan keempat. Semangat belajarnya, sukses selalu, dan ada tugasnya. Nanti tinggal dipelajari lagi aja. Kalau ada yang ngerasa bingung, perhitungannya salah, atau mungkin kalian punya cara yang lebih cepat, silahkan bisa hubungin Bapak lewat WA atau enggak chat di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.